Jadi teman-teman, cerita di episode kali ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Yani. Nah, pernah suatu hari pas Yani ini lagi tiduran di kamar, itu sekitar jam 12 siang. Nah, kalau orang Jawa bilang, jam-jam ini adalah sandikala luhur. Nah, tiba-tiba waktu itu ada suara teriakan perempuan minta tolong, dan itu suaranya jelas banget. Nah, singkatnya, di malam ke-7, sepeninggal ibunya itu, pas waktu bayinya Yani ini lagi digendong sama bibinya, atau yang biasa dipanggil Mbah Nom itu, anaknya Yani yang digendong Mbah Nom itu tiba-tiba nangis ngejer. Bayinya itu nangis ngejer sambil ngangkat kedua tangannya. Tangannya itu kayak mau menggapai sesuatu dan kayak minta digendong pada sesuatu yang nggak terlihat. Dan sebelum 40 harinya, kejadian berulang waktu itu menjelang maghrib, pada waktu Yani ini ketiduran di kamar. Jadi anak bayinya itu melek. Dia kebangun terus nangis ngejer lagi. Jadi bayinya ini kayak ngasih tanda kalau dia itu pengen diantar ke pintu depan sampai ruang tamu. Jadi ceritanya waktu sore hari menjelang maghrib itu, Bu Siti ini nyari kayu bakar yang posisinya itu persis di belakang dapur rumahnya Yani. Jadi di situ ada halaman. Dan Bu Siti nggak tahu kalau rumahnya Yani itu kosong. Bu Siti ini memang akrab banget sama Yani. Terus pas waktu beliau nyari kayu bakar deket dengan pintu dapurnya Yani itu, Bu Siti ini sambil ngomong, "Mbak Yani, aku ambil kayu bakar yo." Nah, waktu itu Bu Siti ini sempat mendengar ada yang jawab dari dalam rumah, "Oh iya." Akhirnya selesai nyari kayu itu, Bu Siti lewat rumahnya Bu Narti. Dan dia ini langsung ngomong ke anaknya Bu Narti, Mbak, Yani itu lagi sebel tak sama aku, kok tak panggil dari tadi tuh nggak nyaut, nggak keluar. Padahal dia lagi masak loh di dapur." Terus anaknya Bu Narti ini kaget, "Loh Bu Siti, Mbak Yani nggak ada di rumah, Bu." Jadi pas Yani ada di rumah itu, Yani memang sendirian. Malam itu dia belum bisa tidur sama sekali, dan sekitar jam setengah 12 malam, dia ngintip dari jendela. Jadi di dekat pintu dapur itu ada sosok putih yang tingginya itu sampai mencapai atap. Tinggi banget. Dia pikir awalnya itu kain layar untuk memandikan jenazah. Nah, di tengah jalan, lampu motornya itu kayak nyentrong ke benda putih. Jadi ada benda putih yang berdiri di kiri jalan, dan benda putih itu ada ikatannya di atasnya. Nah, ternyata yang di depan dilihat Pak Wendy itu ada sosok pocong. Pocong ini matanya itu langsung melotot ke arah Pak Wendy. Akhirnya disitulah Pak Wendy langsung tancap gas, dan begitu sampai rumah, dia langsung bangunin anak perempuannya. Dia langsung cerita hal ini.